RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Haji Lawli mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963, ujar Yasona usai rapat paripurna DPR RI. Hari ini kita telah mengesahkan, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan rencana undang-undang KUHP pidana menjadi undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tadi Pak Ketua bilang sudah sejak 1963. Saya kira kalau dalam bahasa Inggris dikatakan it's long overdue. Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform. Tetapi tentunya tidak mudah. Dimulai pada zaman Pak Harto juga para ahli sudah kumpul, drafting dimulai. Kemudian pernah dimasukkan pada zaman Pak SBY. Kita bahas. Kemudian karena tidak cukup waktu, diajukan lagi pada periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Kita bahas, sudah sampai ketok pada tingkat pertama. Ada protes tentang 14 poin. Kita tidak teruskan pembahasannya di tingkat 2. Kemudian di carry over pada periode yang sekarang. Kemudian kita bahas kembali, Presiden memerintahkan kami. Sesudah kita melanjutkan pembahasan, tim bekerja ke seluruh Indonesia, kita bawa kembali kepada ratas dengan Presiden. Presiden memerintahkan kembali kami untuk sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, ke seluruh stakeholders yang ada. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua, tidak ada gading yang tidak retak. Apalagi kita masyarakat yang sangat multikultur, multi etnis. Belanda saja yang homogen, memerlukan waktu panjang menyelesaikan rencana undang-undangnya. 70 tahun. Kita memerlukan masyarakat multi etnis ini tentunya memerlukan akomodasi yang luas. Tidak mungkin mengakomodasi 100%, tapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk memberikan kritik. Penyerahan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Semua masukan masyarakat kami terima dengan baik. Tentunya pada saatnya kita harus mengambil keputusan dalam suatu rapat paripurna untuk melahirkan. Tadi saya katakan ternyata tidak mudah melepaskan diri dari warisan kolonial. Saya kira kita tidak mau lagi tadi menggunakan produk-produk kolonial. Terlalu lama. Seolah-olah anak-anak bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu jadi produk undang-undang. Karena tadi Pak Ketua benar sekali bahwa hukum pidana itu adalah refleksi dari peradaban suatu bangsa. Bagaimana mereka memperlakukan. Jadi saya kira tadi saya ucapkan terima kasih kepada tim ahli, profesor, ini semua, Prof. Tutik yang sejak dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian masuk ke kampus lagi sudah menjumuli ini, ya Prof. Markus, Prof. Yanti dan teman-teman semua ini akan nanti ada waktu 3 tahun agar undang-undang ini efektif berlaku.
dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi. Tim kami ini maupun bersama-sama dengan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari Komnas. Jadi saya kira demikian.